Sanggar Alang-Alang, Surabaya adalah salah satu bentuk rumah singgah untuk anak jalanan. Sanggar Alang-Alang terletak di Jalan Gunung Sari nomor 24 Surabaya, dekat dengan Terminal Joyoboyo yang kumuh dan terkenal banyak preman serta anak jalanan yang putus sekolah. Alang-Alang didirikan oleh salah satu wartawan yang dermawan bernama Bapak Didit HP sebagai sekolah alternatif atau pendidikan luar sekolah yang dikhususkan untuk anak keluarga kurang mampu, anak yatim, dan terlantar. Indonesia adalah negara yang penuh dengan imajinasi. Kita bisa mengimajinasikan Indonesia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada kegiatan kali ini, saya dan juga anak-anak Sanggar Alang-Alang sharing tentang pentingnya membaca bagi kehidupan dan juga mempelajari bersama bagaimana sih cara membaca berbagai macam jenis bacaan seperti novel, cerpen, puisi, berita. Saya menjelaskan jika membaca adalah jendela dunia. Mengapa? Karena dengan membaca kita bisa mengetahui satu hal dari berbagai macam perspektif. Dan juga seseorang yang ingin menjadi pebisnis atau pengusaha yang sukses itu membutuhkan banyak referensi buku yang harus dibaca dan dipahami, bukan hanya dari satu buku saja modalnya. Lalu saya jelaskan jika saya mempunyai teman seorang pengusaha yang sukses di usia 26 tahun, cukup dibilang muda kan? Itu sebenarnya mudah sekali, hanya bermodalkan dengan niat dan juga rajin membaca semua buku yang berhubungan dengan pengusaha, pebisnis, dari kecil, bagaimana cara merintisnya, tata caranya, pengelolaannya, hingga akhirnya mereka bisa menjadi besar. Begitu pula saya menjelaskan bahwa membaca puisi, cerpen, berita itu juga memiliki ciri atau intonasi yang berbeda pada setiap jenis bacaan yang ada, begitu. Lalu di sini saya menjelaskan jika minat membaca di Indonesia ini dibilang cukup rendah. Mengapa? Ya, anak-anak mengetahui hal itu dan mereka menyadari bahwa dikarenakan malas membaca, mereka lebih senang bermain, jajan. Ya, lalu di sini saya coba menyuruh anak yang mau dengan sukarela maju ke depan untuk membacakan 3 jenis bacaan yang sudah saya bawa, yaitu cerpen, berita, dan juga puisi. Di sini dia membacakan jenis puisi, dimana puisi ini tentang pengusaha. Jadi saya membawa contoh teksnya itu juga menyesuaikan dengan anak-anaknya agar anak-anak bisa termotivasi. Jadi siapa di sini yang berani maju dan tampil, maka akan saya kasih door prize gitu. Setelah anak-anak membaca, dan saya akan memberikan contoh yang benar untuk pelafalan bacaan tersebut, begitu. Lalu saya jelaskan kembali bahwa jika membaca puisi itu harus berintonasi, menyesuaikan dengan teksnya, harus memakai hati kalau baca puisi sesuai ekspresi. Lalu selanjutnya ada anak yang maju ke depan untuk membacakan sebuah berita. Nah, di sini juga saya mengajarinya ya. Jadi nggak pure itu anak saya biarin, karena di situ saya ngajarinya perlahan-lahan, ini loh yang benar gitu, ini cara bacanya yang benar. Lalu saya kasih door prize lagi, dan selanjutnya saya yang memberikan contohnya dengan benar untuk membacakan sebuah jenis bacaan yang dibacakan oleh anak tersebut. Setelah saya bacakan, saya juga sambil menjelaskan jika membaca
teks berita itu harus cepat, lugas, tegas, dan harus ada penekanan. Yang terakhir adalah anak ini membaca sebuah cerpen, di mana kita tahu membaca cerpen adalah hal yang paling mudah karena sehari-hari kita melakukan hal itu. Iya dong, karena kan kalau kita cerita, curhat ke teman kita itu termasuk cerpen sehari-hari. Selanjutnya saya kasih door prize dan juga saya memberikan contoh yang benar dalam membacakan sebuah cerpen dengan intonasi yang enak seperti dongeng untuk bekal mereka suatu saat nanti kalau mereka menjadi guru ataupun menjadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga yang dimana anaknya sebelum bobo harus mendengarkan sebuah dongeng atau cerpen. Lalu saya warning agar mereka rajin membaca.